Perjuangan dalam proses terbentuknya negara dan pemerintahan Republik Indonesia dilalui dengan jatuh bangun oleh para jasa pahlawan Indonesia. Para pahlawan-pahlawan Indonesia rela untuk berkorban jiwa dan raganya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, bersama Mr. Abi kita akan belajar tentang proses terbentuknya negara dan pemerintahan Republik Indonesia. Ayo kita pelajari. Setelah BPUPKI dibubarkan, pemerintahan Jepang di Jawa atas perintah Jenderal Terauchi membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai. Para anggotanya akan dipilih langsung oleh Jenderal Terauchi, penguasa perang tertinggi di Asia Tenggara yang berkedudukan di Saigon, Vietnam. Untuk menyempurnakan PPKI pada tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat dipanggil ke Dalat, Vietnam oleh Jenderal Terauchi. Dalam pertemuan itu, Insinyur Soekarno diangkat menjadi ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Adapun hasil sidang PPKI yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 yaitu 1. Menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar tersantum Dasar Negara. Dengan demikian, PPKI pun telah menetapkan Dasar Negara Republik Indonesia yang baru diproklamasikan sehari sebelumnya. Yang kedua adalah memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat dengan KNIP. Pada sidang PPKI yang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 menetapkan hasil yang pertama adalah menetapkan Indonesia menjadi 8 provinsi. Yang kedua adalah membentuk Komite Nasional Daerah. Dan yang ketiga adalah membentuk 12 departemen dan menunjuk menteri-menteri sebagai pembantu presiden dan wakil presiden. Dan pada sidang PPKI yang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945, adapun hasilnya yang pertama adalah melanjutkan pembahasan KNIP saat sidang PPKI yang pertama, yang kedua membentuk Badan Keamanan Rakyat, dan yang ketiga adalah membentuk Partai Nasional Indonesia. Setelah dibubarkannya PPKI karena telah menjalankan tugas dengan baik, akhirnya disahkan juga penetapan Undang-Undang Dasar 1945 dengan pembukaan terdiri atas 4 alinea atau paragraf. Setelah itu dibentuk juga Kabinet Pertama Indonesia. Nah, Kabinet Pertama ini bertanggung jawab kepada Presiden atau sistem presidensial. Kabinet presidensial adalah kabinet pertama yang dibentuk di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kabinet pertama ini hanya bersifat formal saja dan belum bisa melaksanakan roda pembangunan dan pemerintahan. Selain itu, Presiden Insinyur Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditunjuk sebagai pemimpin Republik Indonesia pada saat itu, dengan jumlah kementerian berjumlah 19. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, perjuangan bangsa Indonesia untuk lepas dari penjajahan tidak berhenti dengan kedatangan sekutu yang diwakili Inggris dan diboncengi oleh Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Tujuan kedatangannya untuk melucuti senjata pasukan Jepang tentunya tidak diterima oleh bangsa Indonesia. Terbukti dengan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan dengan berbagai cara. Perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 bukanlah sebuah akhir dari perjuangan bangsa Indonesia. Namun proklamasi merupakan perjuangan awal yang melahirkan euforia semangat para pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman para penjajah, yang mana melahirkan berbagai peristiwa heroik para pejuang Indonesia di berbagai wilayah, seperti pada tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan.
Tujuan diperingatinya Hari Pahlawan tidak lain adalah untuk mengenang jasa-jasa pahlawan yang telah mengorbankan harta, jiwa, dan raganya untuk mempertahankan Republik Indonesia. Seperti pada pertempuran 10 November di Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu mendarat di Surabaya dengan diboncengi oleh Nica. Nica adalah pemerintah sipil Belanda atas Indonesia. Nah, pasukan sekutu ini dipimpin oleh Brigjen AWS Malabi. Ternyata kedatangan sekutu ini memasuki kota, menduduki beberapa gedung dan merampas kendaraan penduduk. Oleh karena itu, para pemuda menyerang pos-pos sekutu dan terjadilah pertempuran di gedung-gedung di sana. Brigjen AWS Malabi akhirnya ditemukan tewas dan pihak sekutu mengeluarkan ultimatum agar semua pimpinan dan orang Indonesia harus melapor dan angkat tangan ketika membawa senjata. Batas waktu ultimatum tersebut sampai pukul 6, namun tidak dihiraukan. Akibatnya, pada tanggal 10 November 1945, Surabaya diserang oleh Inggris dari darat, laut, dan udara. Warga Surabaya berjuang habis-habisan melawan sekutu. Oleh karena itu, setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Selanjutnya yang kedua ada pertempuran Ambarawa. Pasukan sekutu atau Inggris mendarat di Semarang di bawah pimpinan Brigjen Battle pada tanggal 19 Oktober 1945. Sama halnya dengan di Surabaya, awalnya diterima dengan baik. Akhirnya terjadi bentrokan senjata pada tanggal 12 Desember 1945 di bawah pimpinan Kolonel Sudirman, dan sekutu berhasil dipukul mundur. Oleh karena itu, setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Dan juga di Ambarawa didirikan sebuah monumen yang diberi nama Palagan Ambarawa. Selanjutnya yang ketiga ada peristiwa Bandung Lautan Api. Pada bulan Oktober 1945, sekutu mendarat di Bandung dan mengeluarkan ultimatum bahwa rakyat Bandung harus mengosongkan Bandung wilayah utara selambat-lambatnya tanggal 29 September 1945. Namun ultimatum tersebut tidak diindahkan. Sehingga terjadilah bentrokan, dan karena senjata tidak memadai maka Tentara Keamanan Rakyat tidak dapat mempertahankan Bandung Utara. Akhirnya TRI dan para pejuang mengosongkan Bandung Selatan, rakyat diungsikan keluar Bandung dan para pejuang membumi hanguskan kota Bandung. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 23 Maret 1946, dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Salah seorang pejuang yang gugur adalah Muhammad Toha. Dan yang terakhir ada pertempuran Medan Area. Latar belakang pertempuran Medan Area ketika pada tanggal 9 November 1945. Pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigadier Jenderal C.A.D. Kelly mendarat di Sumatera Utara. Pendaratan pasukan sekutu itu diboncengi oleh pasukan Nika yang telah dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Sehari setelah mendarat, tim dari Relief of Allied Prisoners of War and Internees atau RAPWI telah mendatangi kamp-kamp tawanan di Pulau Berayan, Saintis, Suratau, Prapat, Pematang Siantar, dan Brastagi untuk membantu membebaskan para tawanan. Puncaknya ketika terjadi insiden di Jalan Bali, Medan pada tanggal 13 Oktober 1945. Insiden ini berawal dari ulah seorang penghuni hotel yang merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai oleh salah seorang yang ditemuinya. Akibatnya hotel tersebut diserang dan dirusak oleh para pemuda. Pada tanggal 1 Desember 1945, pihak sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di berbagai sudut pinggiran kota Medan. Pihak Inggris bersama Nica melakukan aksi pembersihan terhadap unsur-unsur Republik yang berada di kota Medan. Perlawanan terus memuncak. Pada bulan April 1946, tentara Inggris mulai berusaha mendesak pemerintah RI keluar kota Medan. Gubernur markas divisi TKR, wali kota RI pindah ke Pematang Siantar. Dengan demikian, Inggris berhasil menguasai kota Medan.
Selain dengan pertempuran, perundingan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan juga dilakukan oleh pihak Indonesia. Indonesia mempunyai tantangan baru dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal ini diakibatkan oleh adanya keinginan Belanda untuk menjajah kembali Indonesia. Upaya Belanda ini mempunyai titik terang dengan adanya tentara sekutu yang bertugas melucuti senjata Jepang. Rakyat Indonesia dengan sekuat tenaga berupaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satu cara adalah dengan melakukan diplomasi atau perundingan dengan pemerintahan Hindia Belanda. Ayo kita bahas perundingan-perundingan tersebut. Yang pertama adalah perundingan Linggarjati yang berlangsung pada tanggal 11 sampai 15 November 1946 dengan perwakilan Sultan Syahrir, Akagani, Mr. Susanto, Tito Projo, dan Muhammad Rum. Dan pihak Belanda diwakili oleh tokoh-tokoh ini. Adapun isi dari perjanjian Linggarjati yang pertama adalah pemerintahan Belanda mengakui kekuasaan secara de facto pemerintahan Republik Indonesia atas wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Daerah-daerah yang diduduki sekutu atau Belanda secara berangsur-angsur akan dikembalikan kepada Republik Indonesia. Yang kedua, akan dibentuk negara Indonesia Serikat yang meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda sebagai negara berdaulat. Yang ketiga adalah pemerintah Belanda dan RI akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang dipimpin oleh Raja Belanda. Namun, Belanda melanggar perjanjian tersebut dengan menduduki wilayah Indonesia dan mendirikan negara boneka. Akibatnya, hubungan kedua negara tersebut menjadi tegang. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan serangan besar-besaran yang disebut agresi militer yang pertama. Serangan Belanda tersebut mendapat kecaman dari dunia internasional yaitu PBB. Dan akhirnya pada tanggal 1 Agustus 1947, agresi militer pertama berakhir. Selanjutnya ada perjanjian Renville. Perundingan Renville secara resmi dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 di kapal Renville milik Amerika Serikat yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok. Delegasi perundingan Renville adalah Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjo Atmojo, yaitu orang Indonesia yang memihak Belanda. KTN diwakili oleh Richard Kirby, wakil Australia, Paul van Zeelen, wakil Belgia, dan Frank Graham, wakil Amerika Serikat. Indonesia menyetujui isi perundingan Renville. Yang pertama adalah persetujuan tentang gencatan senjata yang antara lain diterimanya garis demokrasi Van Mook. Yang kedua, dasar-dasar politik Renville yang berisi tentang kesediaan kedua pihak untuk menyelesaikan pertikaian dengan cara damai. Yang ketiga, 6 pasal tambahan dari KTN yang berisi antara lain tentang kedaulatan Indonesia yang berada di tangan Belanda selama masa peralihan sampai penyerahan kedaulatan. Wilayah RI semakin sempit dikarenakan diterimanya garis demokrasi Van Mook, di mana wilayah Republik Indonesia meliputi Yogyakarta dan sebagian Jawa Timur. Selanjutnya ada perjanjian Rome-Royan. Perjanjian Rome-Royan adalah perjanjian antara Belanda dan Indonesia untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum diadakannya KMB. Dimulai pada 14 April 1949 dan ditandatangani pada 7 Mei 1949 di Hotel Das Indes Jakarta di bawah pengawasan UNCI. Nama perjanjian diambil dari nama perwakilan antara negara Indonesia dan Belanda. Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum, sedangkan Belanda diwakili oleh Herman van Rooyen. Adapun hasil perundingannya antara lain adalah: yang pertama, Indonesia menghentikan perang gerilya. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB atau Konferensi Meja Bundar. Yang ketiga, Belanda menyetujui pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta. Yang keempat, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tahanan perang dan politik. Yang kelima, Belanda menyetujui RI sebagian dari negara Indonesia Serikat. Yang keenam, kedaulatan akan diserahkan kepada Indonesia secara utuh dan tanpa syarat.
Yang ketujuh, Belanda dan Indonesia akan mendirikan persekutuan dengan dasar sukarela dan persamaan hak. Dan yang kedelapan adalah Belanda memberikan semua hak, kekuasaan, dan kewajiban kepada Indonesia. Dan perundingan yang terakhir ada Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar adalah pertemuan antara pemerintah RI dan Belanda di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Dari pihak Indonesia diwakili oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, sedangkan dari pihak Belanda diwakili oleh Johannes Hendrikus van Maarschelven. Adapun hasil dari Konferensi Meja Bundar antara lain, Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. Yang kedua, pengakuan kedaulatan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. Yang ketiga, masalah Irian Barat diadakan pada perundingan lagi dalam waktu 1 tahun. Yang keempat, antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai Raja Belanda. Selanjutnya, kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dan beberapa korvet akan diserahkan ke Republik Indonesia Serikat. Dan yang terakhir, tentara Belanda ditarik mundur dan tentara KNIL dibubarkan. Dengan catatan, para anggota yang diperlukan dimasukkan dalam Kesatuan Tentara Nasional Indonesia. Yeay! Begitulah cerita singkat tentang terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pokoknya rajin belajar terus, baca lagi modulnya, dan jaga kesehatan. Mr. Abi pamit, see you on the next video, bye-bye.